Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur sekali pada hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu menolong kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Engkau memberkati kami, membuat kami mengerti firman-Mu, mengenal Engkau lebih baik, mengenal diri kami lebih baik, dan berikan kami kekuatan untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paulus memberikan pertanyaan retorika, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada orang lain dan orang lain tidak perlu menjawabnya, sebab orang lain itu sudah tahu apa jawabannya. Misalnya Paulus bertanya begini, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Jawabannya adalah tidak ada. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Jawabannya adalah tidak ada. Mengapa Paulus mengajukan pertanyaan retorika? Mengapa Paulus mengatakan bahwa kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah itu sangat dalam? Mengapa Paulus berkata bahwa keputusan-keputusannya itu tidak terselidiki dan jalan-jalannya itu tidak terselami? Karena ada orang-orang yang sombong. Di ayat 25 Paulus berkata begini, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, seterusnya dan seterusnya. Pelajaran kita dimulai dari ayat 25 dengan memusatkan perhatian pada pikiran orang-orang yang sombong dan berakhir dengan Paulus yang tersungkur di hadapan Allah dalam pujian. Kita perhatikan di ayat 33 ini diakhiri dengan tanda seru. Kemudian ayat 34 dan 35 diakhiri dengan tanda tanya. Dan ayat 36 diakhiri dengan tanda seru lagi. Tanda seru ini adalah pernyataan-pernyataan atau statement tentang diri Tuhan. Sedangkan tanda tanya adalah membandingkan Tuhan dengan manusia. Jika dibandingkan dengan Tuhan, manusia itu tidak tahu banyak, bahkan tidak tahu apa-apa tentang diri Tuhan. Tidak tahu apa-apa tentang rencana Tuhan dan tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan Tuhan jika Tuhan tidak menyatakannya kepada kita. Siapa yang pernah menyangka Bapak Ibu bahwa Allah mau menyelamatkan Anda yang berdosa? Siapa yang pernah menyangka bahwa Allah mengampuni dan menghapus dosa Anda bukan berdasarkan kebaikan Anda, tetapi berdasarkan belas kasihan-Nya, berdasarkan anugerah-Nya? Siapa yang pernah menyangka bahwa Allah menyelamatkan Anda bukan dengan cara lain, tetapi dengan cara menyerahkan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib bagi Anda? Apa yang kita pelajari dari perikop firman Tuhan hari ini? Yang pertama, sebagai manusia kita tidak boleh sombong, menganggap diri sudah tahu semuanya, bahkan sudah tahu banyak tentang Tuhan. Ketika kita menyadari kedalaman hikmat Tuhan, kita mulai memahami betapa sedikit yang kita ketahui. Oleh karena itu, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, pengetahuan kita tentang Tuhan yang begitu mulia harus membuat kita bertekuk lutut menyembah Dia. Tuhan kita sangat sempurna, Tuhan kita sangat mulia. Respons kita adalah memberikan pujian yang pantas kepada Dia. Pada tahun 1977, Jack Hayford bersama istrinya melakukan liburan ke Inggris. Pada suatu hari mereka sedang berkendara, mereka melihat masyarakat kota London
begitu gegap gempita merayakan sebuah pesta besar-besaran. Ternyata pada hari itu adalah hari ulang tahun yang ke-25 dari Ratu Elizabeth. Dia melihat betapa menakjubkan, melihat rakyat Inggris menghormati ratu mereka, memberikan kemuliaan bagi ratu mereka. Dia teringat dengan Tuhan Yesus yang adalah Raja atas segala raja. Kalau manusia bisa menghormati dan memuliakan ratu mereka, apalagi manusia terhadap Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Maka dia mengarang sebuah lagu yang terkenal sampai hari ini. Lagu itu berjudul Majesty atau Mulia. Kita semua kenal lagu ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 9 sampai 11 berbunyi demikian. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya Bapak Ibu memiliki mahkota di atas kepala Anda. Pada waktu mendengar puji-pujian ditujukan kepada Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus kita, apakah Anda juga akan turut melemparkan mahkota Anda di bawah kaki Tuhan Yesus? Bagaimana sikap Anda pada waktu Anda beribadah kepada Tuhan? Apakah Anda serius melakukannya atau Anda bermain-main pada saat ibadah? Apakah selama ini setiap kali Anda bernyanyi pada waktu ibadah, Anda sungguh-sungguh menaikkan pujian kepada Tuhan? Apakah Anda mengimani dengan apa yang Anda nyanyikan kepada Tuhan pada waktu ibadah? Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Kami juga ingin memuliakan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengasihi kami. Kami berdoa untuk segala makhluk hidup di muka bumi ini, biarlah semua lutut bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menyembah Yesus, mengaku Yesus adalah Raja mereka dan Tuhan mereka. Bapa di surga, tumbuhkanlah iman kami, berkatilah kami, bekerjalah di dalam dan melalui kami, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, Roh Kudus membuat hidup kami berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.